Şimdi yeni gibi göründüğüne bakma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang Derinkuyu, salah satu kota bawah tanah yang terbesar yang ditemukan di Kapadokia, Turki. Kita berangkat dari Goroni, hotel kita di sana ke Derinkuyu itu membutuhkan waktu sekitar setengah jam 34 menit. Nah, di sini kita sudah sampai di lokasi Derinkuyu Underground City. Nah, di situ ada pelang bertuliskan Derinkuyu Underground City. Di atasnya ada bahasa Turkinya, Derinkuyu Yeraltı Şehri. Pada tahun 1969, kota bawah tanah ini sudah dibuka secara umum. Dan pada tahun 1985 itu sudah dijadikan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Ini adalah tiket masuk ke kota bawah tanah Derinkuyu. Kalau kita rupiahkan, harga tiket ini sekitar 100.000 per orang. Gambarannya seperti ini ya. Kita lihat di sini, itu di atasnya itu ada rumah, di bawahnya itulah kota bawah tanah yang mereka akan bangun. Dan kita lihat juga di atasnya itu tersambung ke rumah, ke berbagai rumah ya. Pintu-pintu yang tersambung ke berbagai rumah. Luasnya itu sekitar 445 km persegi, sekitar 2/3-nya DKI Jakarta ya. Coba dibayangkan, 2/3-nya DKI Jakarta gitu. Tingkatannya, lantainya itu sekitar 18 lantai. Tapi wisatawan atau turis itu biasanya hanya maksimal sampai lantai 8 ya bolehnya, itu untuk keamanan. Dan ini bisa menampung sampai 20.000 orang. Itu juga di situ ada ternak juga, termasuk ternak juga, stok makanan itu sudah ada di situ. Karena memang tujuan mereka untuk membangun ini adalah untuk melindungi diri ya ketika terjadi peperangan antara Arab Bizantium ya, waktu itu tahun 780 sampai 1180 sebelum Masehi. Jadi memang udah lama sekali ya, pada zaman nenek moyang itu. Gimana ya mereka bisa membangun sebuah kota yang begitu canggih ya, sebesar ini, sedangkan teknologi waktu itu sangat sederhana kayak gitu. Lorong-lorong atas itu sengaja disambungkan ke rumah-rumah untuk memudahkan ketika mereka merasa terancam, mereka bisa langsung menuju kota bawah tanah gitu. Jadi sangat aman, jadi tidak terlalu terlihat. Nah, di sini mereka tinggal di bawah itu bisa dalam jangka waktu maksimal 2 bulan ya. Itu walaupun bukan untuk selamanya, tapi 2 bulan. Ketika sudah aman mereka keluar lagi, ketika terancam mereka masuk lagi. Dan di dalam ini aman loh, karena di dalam itu sudah terhubung dengan sumber-sumber air, ventilasi udara itu udah pasti ada, penerangan pun juga yang diperlukan juga ada, sehingga di bawah ini mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti apakah sekolah, jadi anak-anak itu tetap belajar di bawah, apakah ibadah. Nah, di dalam ini ditemukan adanya gereja ya, berarti mereka agamanya mungkin Kristen atau apa. Kemudian macam-macam, semua aktivitas bisa dilakukan di dalam ini. Semuanya juga ada kuburan juga ada, sekolah yang tadi pasti ada karena ada tempat belajar. Kemudian pemeliharaan ternak ada. Pokoknya semua yang dibutuhkan, yang mereka butuhkan pada saat itu ada di dalam. Sangat canggih ya. Jadi mereka aman di dalam karena sumber-sumber air juga terhubung ke situ. Ventilasi udara juga ada. Di situ kita lihat gambar ini, lorong yang ke atas yang lurus itu ya,
Yang lurus itu merupakan ventilasi ya, ventilasi udara. Di sini kita mulai memasuki lorong-lorong gitu ya, lorong dan gua. Dan ini memang ukurannya ada yang besar ya lorongnya itu, ada yang kecil. Yang kecil bahkan kita juga kadang-kadang harus sampai membungkuk untuk masuk gitu. Nah ini ada lubang ya, lubang ke atas itu. Nah itu lubang ke atas itu yang bentuknya lurus itu merupakan ventilasi udara. Lorong-lorong ini itu juga mempunyai pintu-pintu. Jadi diperkirakan ada 600 pintu yang ada di bawah kota ini, dan sebagian besarnya masih tersembunyi. Nah itu pintu-pintu ini itu beratnya itu sebesar 454 kg, berat banget ya, bentuknya bulat gitu, dan hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi itu sangat aman ya. Ketika ada musuh menyerbu ke dalam, pintunya ditutup, mereka sudah tidak bisa masuk lagi, mengakses ke dalam. Seperti itu. Nah itu kelihatan di belakang itu ada batu bulat ya, batu bulat itu yang di sebelah kiri itu adalah pintunya itu, seperti itu bentuknya itu. Nah itu ada 600 banyak sekali ya. Nah ini lorongnya termasuk kecil ya, hanya muat tuh satu orang, jadi kita harus tidak boleh berdampingan ya di belakang kayak gitu. Ada lagi yang bahkan kita harus bungkuk ke dalamnya untuk memasuki lorong tersebut. Pertanyaan yang sering muncul itu bagaimana nenek moyang mereka itu membangun kota bawah tanah seperti ini yang sangat luas, yang juga sudah canggih ya, semua terpenuhi distribusi udara, air dan sebagainya. Ya, mereka menggali kemudian menutupi dinding-dinding itu dengan putih telur berkali-kali sampai keras dan kuat. Nah ternyata putih telur itu sangat kuat ya. Nah ini bisa dicontoh nih, kalau bangun rumah, kalau semen lagi mahal, kita beli putih telur aja. Gimana? Bisa nggak? Nah ini gerejanya ini ya agak luas ya, bentuk itu seperti salib gitu. Ini tempat penyimpanan makanan. Nah ini seperti ini juga tempat meras anggur ya. Nah ini adalah sekolah ya, ruang belajar bagi anak-anak yang ada di dalam. Ini ada lorong yang kecil, sempit ya. Jadi waktu itu pada dorong-dorongan siapa yang mau masuk duluan gitu. Ketika masuk lorong ini itu agak merinding ya, nggak tahu juga kenapa merinding gitu. Ya kita masuk aja mungkin karena agak gelap gitu ya gitu. Kita foto-foto di dalam. Ternyata setelah keluar itu saya juga baru tahu kalau itu adalah kuburan sebenarnya, karena di atas itu sebenarnya ada tulisannya Grove. Saya tidak memperhatikan ya, mungkin teman-teman waktu itu udah tahu, makanya agak dorong-dorongan waktu masuk ya. Tapi ya syukurlah waktu itu saya nggak tahu, cuma tetap aja saya merinding ketika masuk ke dalam lorong ini. Ternyata itu kuburan gitu. Ini tempat masak, tapi ini juga bisa digunakan untuk melarikan diri ya. Seandainya musuh sampai di posisi di sini, mereka bisa masuk ke dalam dan udah susah dicari karena lorong yang ini itu terhubung dengan banyak lorong. Jadi mereka sudah hilang ya, nggak bisa kemana lagi. Jadi sangat protektif ya sistem yang mereka bikin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan
yang bermanfaat ya, karena ini sebenarnya perginya sudah berapa tahun yang lalu ya, jadi mengingat kembali apa yang sudah dikunjungi waktu itu. Jangan lupa subscribe, like, and share.